Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Tiara Francisca dengan NPM 18 19 06 0427 dari Pendidikan Biologi UIN Nadan Lampung angkatan 2018. Kali ini kita akan membahas tentang materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang berjudul Desain Kurikulum. Baiklah, di sini yang pertama itu adalah pengertian desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Pengertian tersebut bahwa desain merupakan proses sistematik dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar mengajar ke dalam suatu rencana pembelajaran yang mencakup pembelajar, sumber-sumber belajar, dan sistem evaluasi. Dalam banyak literatur ada 4 komponen pokok desain kurikulum, yaitu yang pertama tujuan atau aims, goals, dan objektif. Yang kedua adalah mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. Ketiga adalah organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar, dan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Desain kurikulum tersebut melibatkan 3 ide utama, yaitu adalah filosofis, teoritis, dan praktis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam mendesain. Nah, menurut Saylor ada 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong selektif serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar dan yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, prinsip yang kedua adalah desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Prinsip yang ketiga adalah desain kurikulum memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembang. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima adalah desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Prinsip yang keenam adalah desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Prinsip yang ketujuh adalah kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Dan yang terakhir adalah desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Yang pertama adalah desain terpusat pada mata pelajaran atau subject center design. Desain terpusat mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Secara historis, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklarifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terdiri atas beberapa subkategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah desain mata pelajaran, yang kedua adalah desain disiplin ilmu atau disebut juga kurikulum akademik, yang ketiga adalah desain bidang UAS, yang keempat adalah desain korelasi dan fuse plan, yang kelima adalah desain kurikulum integrasi, dan yang keenam adalah desain proses. Selanjutnya, yang kedua adalah desain terpusat pada siswa. Desain terpusat pada siswa atau Learn Center Design fokus pada perkembangan individual siswa. Variasi desainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Yang kedua adalah desain sekolah alternatif dan desain humanistik.
Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah atau the problem center design fokus pada pemecahan masalah kehidupan individual dan sosial. Tekanan desain ini dibatasi pada 3 desain berikut. Yang pertama adalah desain situasi kehidupan, yang kedua desain inti, dan yang ketiga adalah desain masalah sosial dan rekonstruksi. Selanjutnya adalah model-model desain kurikulum. Ada 2 model desain kurikulum. Yang pertama adalah bidang desain hidup atau the area of living design, dan yang kedua adalah desain inti atau the core design. Selanjutnya adalah sifat-sifat kurikulum. Nah, sifat dari desain kurikulum antara lain adalah strategis, komprehensif, integratif, realistik, humanistik, futuristik, bagian integral, pengembangan kompetensi, berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, serta bersifat desentralik. Selanjutnya adalah ciri-ciri desain kurikulum. Nah, ciri-ciri dari desain kurikulum merupakan kesatuan utuh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan antara bahan pelajaran itu ialah masalah-masalah yang harus diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik atau anak didik. Dengan demikian, anak dilatih untuk memecahkan masalah dengan metode berpikir ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mencari jawaban dengan mencari dan mengumpulkan keterangan dari buku ataupun sumber lain. Yang ketiga adalah menganalisis, mengamati, dan melakukan percobaan. Dan yang keempat adalah mengambil kesimpulan, melakukan tindakan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Nah, untuk memecahkan suatu masalah bisa jadi diperlukan waktu berjam-jam. Kalau dilihat dari bahan, di antaranya tertera sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan diskusi secara menyeluruh. Yang kedua adalah sumber bahan tidak hanya terbatas pada sumber buku. Yang ketiga adalah bahan langsung berhubungan dengan masalah yang diperlukan oleh peserta didik di masyarakat. Yang keempat adalah bahan ditentukan secara demokratis antara guru dengan peserta didik. Dan yang terakhir adalah bahan diambil dari hal-hal yang dianggap aktual, memperhatikan situasi dan kondisi sekitar dan sebagainya. Nah, jika dilihat dari sudut pelaksanaannya, diharapkan guru mampu sebagai yang pertama adalah manajer. Nah, tugas dari manajer adalah sebagai organisator, sebagai motivator, sebagai koordinator, dan sebagai konduktor. Yang kedua adalah administrator, tugasnya yaitu sebagai dokumentator. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai supervisor. Nah, tugas dari supervisor yaitu sebagai konselor, sebagai korektor, dan sebagai evaluator. Selanjutnya adalah guru sebagai instruktur. Nah, fungsi dari instruktur yaitu sebagai fasilitator, sebagai moderator, sebagai komunikator, dan sebagai inovator. Jika dilihat dari sudut peserta didik, dampaknya akan berupa sebagai berikut. Kalau dalam melaksanakan integrated curriculum, guru mau berfungsi seperti disebut tadi, maka peserta didik diharapkan dalam belajar akan bersikap learn to know, learn to do, learn to live together atau live with others, and learn to be. Nah, kalau dilihat dari sudut metode, menurut Barbara Mathews pada tahun 1963, disarankan menggunakan metode yang pertama inquiry learning, problem solving, investigating, terus brainstorming, dan cooperative learning. Nah, berbagai kesulitan dalam pelaksanaan integrated curriculum diantaranya yaitu guru kurang siap untuk melaksanakan integrated curriculum. Yang kedua, selama ujian atau terutama ujian negara masih dilaksanakan dengan cara subject matter, integrated curriculum tidak mungkin dilaksanakan. Yang ketiga adalah di sekolah negeri harus mengikuti berbagai peraturan yang seragam terutama pada kurikulum. Nah, yang keempat yaitu adalah kadang-kadang terlambat karena terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang terakhir adalah pelaksanaan mengajar secara tim masih belum bisa dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan desain kurikulum atau integrated kurikulum. Pada skala praktis, integrated kurikulum memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat bertalian erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat adalah sesuai dengan ide demokrasi, dan yang terakhir adalah penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, minat dan kematangan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Integrated kurikulum juga memiliki kelemahan, yaitu guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Organisasinya tidak logis dan kurang sistematis.
terlalu memberatkan tugas-tugas guru, kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum, siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.